Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, ada sukacita tersendiri ketika kami umat-Mu ada di hadirat-Mu. Kami percaya Engkau menolong kami semua dan memberkati kami yang ada dalam pertemuan kebaktian saat ini. Bapa, kami telah memuji-muji nama Tuhan. Kini tiba waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, terangilah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama saat ini. Kami menyerahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan menurut Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena gilanya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Demikian sabda Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom artinya damai sejahtera. Dan kata shalom ini juga yang Yesus ucapkan ketika Dia muncul di tengah-tengah muridnya. Dia katakan pertama kali, bukan minta foto selfie karena 3 hari tidak ketemu, tapi Dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Oke, selamat Paskah untuk kita semua. Paskah artinya lewat. Paskah artinya lewat. Apa yang lewat? Kematian melewati kita yang percaya dalam Kristus. Ya. Kita ingat cerita Paskah itu bermula dari kisah di Mesir. Tuhan sudah menyiapkan 10 tulah untuk orang-orang di Mesir yang menolak Tuhan. Ya, Firaun dan rakyatnya menolak Allah dan menolak untuk membiarkan, kata Tuhan, anakku yang sulung Israel harus keluar dari Mesir. Mereka menolak dan Tuhan menyiapkan 10 tulah. Sebenarnya 9 tulah itu disiapkan kalau disiapkan untuk tulah yang ke-10. Penentuannya ada di tulah yang ke-10. Karena di tulah yang ke-10 itu Firaun menyerah. Tuhan kasih tanda dengan 9 tulah. Nah, seperti kita juga, Tuhan kasih tanda kalau menolak ya tinggal dia punya jurus pamungkas dari Tuhan datang dan kita akan bertekuk lutut dan menyerah. Apakah ada di antara kita yang suka melawan Tuhan seperti itu?
Tuhan kasih ingat, melawan terus, tapi pukul di kuk langsung jatuh, menyerah memang, gitu ya. Nah, Tuhan bilang kepada Musa, sampaikan kepada orang-orang Israel, beri tanda darah anak domba di tiang pintu dan ambang pintu. Kita perhatikan, tiang pintu itu yang mana? Yang begini atau yang begini? Tiang pintu yang vertikal. Ambang pintu yang mana? Yang horizontal. Kita perhatikan itu tanda apa? Salib. Akan ada darah anak domba, anakku yang sulung, anakku satu-satunya, itu akan mati bagi kamu, darah anak domba. Tanda simbol darah bentuk salib itu membuat malaikat maut itu, kematian itu lewat dari orang yang ada darah anak domba itu. Bagi kita yang telah terima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, maut telah melewati kita. Amin. Siapa yang percaya itu? Kalian percaya, tos dengan orang sebelah. Kita sama-sama warga kerajaan sorga, gitu ya. Amin. Oke. Nah, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Sudah beberapa kali saya berbakti di sini, tapi baru kali ini saya berdiri di sini atas izin dari jemaat sekalian melalui Mama Pendeta. Ya, saya driver polo, berjemaat di Gimit Koinonia Kupang. Saya anggota presbiter di Koinonia di bagian pengajar. Kita hari ini akan merenungkan satu tema yang tadi sudah disampaikan, karya kebangkitan Kristus, karya kebangkitan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Karya kebangkitan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Banyak orang Kristen bertanya begini ya, banyak orang Kristen bertanya, apakah wajar kalau orang Kristen itu terlihat lemah dan takut? Wajar atau tidak? Menurut Bapak Mama Saudara, wajar atau tidak Bapak Mama semua yang sudah sering beribadah begini, lalu kelihatan lemah dan takut? Biasanya orang bilang begini, lu super berdoa mau takut. Gereja-gereja mau jalan di gelap takut. Gereja-gereja mau kalau pergi kuburan malam-malam lewat permisi, dia minta permisi dengan harapan jangan ada yang sambung. Kalau ada yang sambung dia akan bangun lari. Lalu kenapa minta permisi? Tegur orang dengan harapan orang tidak tegur kembali, itu kan orang bodoh kan, betul ya? Justru ketika kita tegur orang, orang tidak tegur balik, kita marah dia. Ini sombong sekali. Nah, orang mati sombong, kan? Dia sombong, kami tidak bisa omong lagi. Jadi tahu sebuah omong dengan dia. Nah, tiba-tiba dia datang, dia muncul, murid-murid saja kaget ketika Yesus datang, betul? Mereka kira hantu. Yesus buktikan, saya bukan hantu, kasih saya makanan, saya makan. Nah, menurut saya wajar kalau orang Kristen terlihat lemah dan takut. Itu hal yang wajar. Tetapi kita perlu ingat, wajar belum tentu benar. Setuju ya? Sesuatu yang wajar belum tentu benar. Sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang belum tentu itu benar. Setuju tidak? Suara terbanyak belum tentu benar. Setuju kan? Ini kita dekat-dekat pemilu, ini bukan kampanye. Tapi kita lihat, suara terbanyak itulah yang membuat Yesus disalibkan. Betul? Hanya Pilatus yang membela Yesus. Betul kan? Tapi Pilatus kalah dengan suara terbanyak. Tapi kita mesti ingat, sekalipun hanya satu orang yang mengatakan kebenaran dan semua orang mengatakan tidak benar, kebenaran tetap kebenaran. Kebohongan mau dia lari sekencang apapun, kebenaran akan dapati dia. Amin. Tetap berpegang pada kebenaran. Lu mau lari sampai dimanapun, tetap satu saat kebenaran akan sampai ketemu dengan kamu. Dan di saat itu kamu akan terbukti berbohong. Nah, mari kita tetap hidup dalam kebenaran. Kehidupan kita di dunia ini sudah dipenuhi. Kalau kita sekarang hidup dengan dunia medsos, media sosial, itu dipenuhi dengan mempublikasikan orang-orang yang hebat. Kita hampir tidak ketemu di medsos itu orang-orang yang lemah. Orang-orang berusaha tampil perfeksionis, tampil sempurna, tampil hebat di medsos, sehingga mereka munafik. Mereka di medsos boleh tampil baik dan hebat, tapi ketika pulang ke rumah kunci pintu kamar mereka menangis karena mereka hidup dalam kepura-puraan. Ada orang-orang yang tampil cantik, make up cantik di medsos, tapi pulang debt collector kejar dia karena dia punya hutang. Hutang sana sini supaya bisa make up cantik tampil, supaya tampil gagah, ganteng, semua ada, rumah mewah, tapi pulang debt collector kejar dia. Kadang-kadang di ibadah pun kita terjebak dengan hal seperti itu. Misalnya di ibadah MC akan katakan begini, "Shalom saudara, apa kabar hari ini?" Orang tidak jawab, dia akan bilang apa? Harus jawab, sukacita, hebat, dahsyat gitu. Lalu dia bilang gini, masa cuma dahsyat? Harus bilang super dahsyat begitu. Tapi saya yakin bahwa semua orang hari ini yang datang ke gereja ini pun punya banyak masalah, betul?
Mungkin dia pulang, dia tidak tahu mau makan apa di rumah. Lalu kenapa kita mesti menipu diri dengan dahsyat-dahsyat? Padahal kita memang tidak dahsyat. Kita tidak lemah, kita tidak kuat. Dunia kita dipenuhi dengan yang harus tampil di depan adalah orang-orang hebat. Akibatnya kita terjebak dengan pencitraan di sana sini dan munafik, menolak kenyataan. Berapa banyak di antara kita yang sering ketemu orang senyum dan orang melihat dia seolah-olah hidup tanpa masalah, tapi ketika dia pulang rumah dan dia akan menangis di hadapan Tuhan. Dia terjebak hidup seperti badut di depan orang, berusaha menyenangkan semua orang. Dia tidak bisa menolak orang kasih minta pertolongan, dia iya, tapi kemudian dia tersiksa dengan semua hal yang tidak bisa dia tolak. Memang wajar kalau kita hidup dalam kelemahan dan ketakutan, tetapi tidak wajar kalau kita dikuasai oleh ketakutan. Betul? Kita hidup dalam dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Kita akan ketemu dengan dosa kejahatan di mana-mana dan kita seolah-olah terlihat lemah dan tidak bisa menghadapi kenyataan itu. Tetapi bagi orang Kristen yang percaya Yesus yang sudah bangkit, dia tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Ya, memang kita menghadapi ketakutan di mana-mana. Yesus saja kita tahu cerita beberapa minggu yang lalu di Getsemani, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi dia tidak membiarkan dirinya dikuasai ketakutan dengan cara dia katakan kepada Bapa, jadilah kehendakmu. Oke, saya takut, tapi Engkau yang berkuasa atas hidupku Tuhan. Kita harus menghadapi kenyataan. Memang kita lemah dan takut, ya memang kita manusia. Kita berdosa, kita terbatas dalam banyak hal. Di dalam hidup ini, kira-kira hanya 10% saja yang Tuhan kasih untuk kita kendalikan. 90%-nya tidak bisa kita kendalikan. Saya kasih contoh. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang untuk jangan coba-coba katakan jelek terhadap saya. Kita tidak bisa tutup. Tidak beli selotip di toko kurang untuk tutup semua mulut. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah ampuni mereka yang bersalah kepadamu. Kasihilah mereka yang membencikan. Itu kendali kita. Amin, Bapak semua. Banyak hal dalam dunia ini tidak bisa kita kendalikan, makanya kita lemah sehingga kita sering takut menghadapi kenyataan. Tetapi tidak wajar dan tidak benar kalau kita dikuasai oleh ketakutan. Justru pesan firman Tuhan yang pertama kali kepada kita adalah jangan takut. Betul ya? Tema pasal kita ya. Ia mendahului kamu ke Galilea, lalu ditutup dengan kata jangan takut. Artinya jangan kamu dikuasai ketakutan. Ketakutan itu dikalahkan oleh pengharapan. Setuju tidak? Ketakutan dengan pengharapan itu tidak bisa tinggal sekamar. Mereka tidak bisa tinggal dalam satu ruang. Kalau ketakutan ada, orang dikuasai ketakutan, pengharapannya tidak ada. Tapi ketika pengharapan itu datang, ketakutan itu akan dikalahkan. Setuju tidak? Setuju? Pengharapan, kenapa demikian? Karena pengharapan akan membuat orang untuk terus berjuang. Jangan menyerah, jangan menyerah. Istilah anak-anak muda dengan bahasa Inggris mereka katakan begini, surrender but not give up. Berserah tapi jangan menyerah. Berserah kepada Tuhan, maka lagu kita apa? Berserah kepada Yesus. Betul ya? Berserah, surrender but not give up, tapi jangan menyerah. Terus maju, berjuang, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Makanya Yesus membutuhkan waktu 40 hari untuk memperkuat iman murid-murid. Ketika berita dari Maria Magdalena bahwa Yesus bangkit, mereka tidak percaya. Yesus tidak berhenti di situ. Digunakan 40 hari untuk menguatkan murid-muridnya yang jatuh bangun dengan percaya itu. Bahkan nanti kita dengar mungkin minggu depan seterusnya cerita Petrus menolak untuk menjadi rasul. Dia ingin kembali kepada pekerjaan semula. Tapi Yesus datang cari dia di Tiberias. Kamu kembali beritakan Injil. Kamu kembali gambarkan roman waktu. Pengharapan itu membuat kita bisa mengalahkan ketakutan kita. Minimal membuat ketakutan tidak menguasai kita. Dan pengharapan yang sempurna itu ada di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Membuat pengharapan kita menjadi sempurna. Ketakutan itu bisa saja berjalan bersama-sama dengan masalah yang kita hadapi. Masalah yang kita lihat, masalah yang kita rasakan, masalah yang kita dengar membuat kita menjadi takut. Jadi seolah-olah masalah dan ketakutan itu saudara kembar. Masalah itu datang, kita langsung jadi takut. Tapi sekarang saya mau tanya Bapak Saudara, coba jawab.
Dari mana kita tahu ukuran satu masalah? Dari mana kita tahu bahwa masalah itu penting dan berat sekali? Ukurannya apa? Apa ukuran satu masalah? Apakah kita timbang masalah itu pakai dacing? Dari mana kita tahu satu masalah itu penting dan berat? Cara mengukurnya gampang. Kalau kita tahu masalah itu penting dan berat atau tidak, atau masalah itu besar atau tidak, cara ukurnya gampang sekali. Kita lihat siapa yang datang selesaikan masalah itu. Kalau tiba-tiba kita dengar di sebelah ada orang pencuri ayam di tetangga sebelah, apakah Bapak Kapolri atau Panglima TNI datang selesaikan itu masalah pencuri ayam? Pasti tidak, betul ya? Ukuran satu masalah besar atau tidak adalah siapa yang datang selesaikan masalah itu. Dan masalah terbesar bagi manusia, sekali lagi, masalah terbesar bagi manusia adalah dosa. Dan Yesuslah yang sendiri datang selesaikan masalah dosa itu. Dia mati untuk selesaikan masalah dosa itu. Jadi masalah terbesar manusia, Yesus sudah selesaikan. Artinya, tidak ada lagi masalah yang tidak bisa kita selesaikan bersama Yesus. Amin. Mau pulang tidak ada makanan, itu bukan masalah yang besar. Karena masalah yang besar sudah selesai. Mau pulang tidak tahu ini ada utang, ini mau bayar apa, itu bukan masalah besar. Itu masalah atau bukan masalah terbesar. Dan masalah apapun tidak akan bisa menghancurkan kita. Sekali lagi, masalah apapun tidak dapat menghancurkan kita. Masalah hanya dipakai Tuhan untuk membuktikan seperti apa iman kita dan kepada siapa kita percaya. Amin. Masalah seperti apapun tidak akan bisa menghancurkan kita. Karena Roma 8 ayat 38-39 bilang apa? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Masalah apapun hanya membuktikan kamu punya iman itu seperti apa. Biji sesawi itu lebih kecil lebih besar. Dan kepada siapa kamu percaya? Nah, sekarang kita bicara soal ketakutan. Tadi masalah sering berjalan bersama-sama dengan ketakutan. Di kalangan dunia medsos sekarang ini, media sosial, ada satu istilah namanya FOMO. FOMO itu fear of missing out. Apa maksudnya? Maksudnya orang itu merasa takut kalau dia tidak ikut yang viral-viral. Dia takut kelihatan bodoh atau bego. Makanya dia orang bilang kepo, ingin tahu seperti apa. Dia takut kehilangan berita-berita terkini. Nah, sekarang saya mau tanya lagi pada Bapak Muhammad Saudara. Sebenarnya apa ketakutan terbesar manusia? Tadi masalah terbesar manusia. Sekarang apa ketakutan terbesar manusia? Apakah yang jomblo-jomblo takut tidak dapat jodoh? Ini seumur begini belum ada yang salam-salam. Dulu umur belasan, umur 20-an kalau ada yang salam kita masih tanya, siapa tuh? Nah, dia masih cek. Tapi seumur 30-an, 40-an ada yang salam dia bilang, siapa datang sudah. Dulu siapa tuh, sekarang siapa gitu. Harus tetap seleksi dong, anak Tuhan harus seleksi. Yang jomblo-jomblo kalau ada yang datang salam, bilang kepada dia begini, saya ini Bapak di surga Pak anak. Kalau lo mau ada yang saya, minta izin Bapak surga dulu. Betul ya? Amin. Yang jomblo-jomblo, minta izin di Bapak dulu gitu ya. Baru kita bisa jalan bersama-sama. Ketakutan terbesar manusia adalah maut. Ketakutan terbesar manusia adalah maut. Dan Yesus buktikan dia kalahkan maut dengan kubur kosong. Jadi masalah terbesar manusia adalah dosa. Yesus selesaikan dengan kematiannya di kayu salib. Hutang dosa manusia sudah dibayar. Yesus katakan sudah selesai, kamu bebas. Kamu percaya kepadaku, kamu bebas, merdeka. Kamu hidup pasca, pass on, lewat kematian dari kamu. Dan ketakutan terbesar manusia adalah maut. Yesus kalahkan dengan kubur yang kosong. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Dia sudah kalahkan semuanya. Jadi siapa yang percaya kepada Dia menurut Yohanes 3:16 beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal artinya pasca maut lewat dari kamu. Nah, tapi kita mesti ingat, walaupun wajar kita menghadapi ketakutan dan masalah dalam hidup ini, tetapi kita harus ingat, masalah, ketakutan, kematian itu bukan pasal atau bab terakhir dari hidup manusia. Pasal atau bab terakhir dari hidup manusia adalah hidup kekal bersama Allah kita di surga.
Kita baca dari Kejadian pasal 1, pasal 2 itu dunia penuh dengan damai sejahtera karena Allah hidup bersama-sama dengan manusia, ketemu secara langsung. Pasal 3 dosa masuk, berantakan semuanya. Masalah demi masalah, maut demi maut, kematian demi kematian, penderitaan demi penderitaan, menjalani dari Kejadian pasal 3 sampai kitab Yudas, sampai Wahyu sedikit. Tapi pasal terakhir dari Wahyu adalah apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Allah menang atas semuanya, dan siapa yang menang bersama-sama dengan Allah dalam Yesus Kristus akan hidup bersama-sama dengan Dia. Inilah kekuatan dari pengharapan kita yang membuat kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Orang yang hidup dalam pengharapan tidak akan dikuasai ketakutan. Takut iya, masalah iya, tetapi dia tidak akan dikuasai oleh masalah dan ketakutan itu. Karena dia punya pengharapan kepada Yesus yang sudah bangkit, yang hidup kekal, yang datang mencari orang-orang yang Dia kasihi. Kita kalau perhatikan baik-baik Alkitab yang kita pegang, yang Bapak mau pegang, Bapak membaca. Kalau saya mau sedikit mendramatisir dia atau membuat dia menjadi kisah romantis, ya. Romantis itu bukan rombongan makan gratis, tapi romantis yang penuh dengan cinta kasih ilahi. Ya. Kisah di Alkitab itu seperti kisah seorang bapa yang mencari mempelai bagi anaknya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan Allah katakan dalam Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya, dan keturunan dia akan menghancurkan kepalamu. Sejak saat itu, kisah seperti Allah Bapa mencari mempelai bagi anaknya. Makanya kita perhatikan baik-baik dalam kitab Kejadian, itu dimulai dengan keluarga, betul? Kitab Kejadian mulai dari keluarga, betul? Ya, Allah menjadikan Hawa bagi Adam, betul ya? Lalu kitab penutup Wahyu menceritakan tentang apa? Perkawinan anak domba. Di antara kisah itu Allah mencari menyiapkan mempelai bagi anaknya. Makanya kita disebut mempelai perempuan, mempelainya Kristus. Seperti bap mama yang sekarang lagi cari mempelai, cari jodoh untuk dia anak begitu. Kita bergumul supaya cari di mana ini jodoh. Bergumul jatuh bangun sampai terakhir ditutup dengan pesta pernikahan anak domba. Dan pengharapan kita akan bertemu dengan Kristus mempelai laki-laki kita. Amin. Pengharapan itu sangat kuat. Nah, mengapa kita tadi baca ya? Mengapa Yesus bangkit? Kenapa dia tidak langsung naik ke surga? Kenapa dia tidak langsung bertemu dengan Bapaknya di surga? Kan kita tahu waktu di peristiwa Paskah pertama, Maria mau peluk Yesus, Yesus katakan apa? Jangan sentuh aku, karena aku belum kembali kepada Bapa. Kenapa dia tidak langsung kepada Bapa? Kenapa dia harus 40 hari ketemu dengan murid-muridnya yang tidak percaya kepada dia, tidak sungguh-sungguh percaya, bahkan mereka kira dia hantu gitu. Mengapa dia perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Dia membuktikan bahwa dia sudah bangkit dan hidup secara fisik. Karena kepercayaan Yunani pada saat itu, mereka percaya begini, orang mati kalau bangkit, dia akan terlepas dari tubuh. Jiwanya akan bebas, tetapi tidak akan ada dalam tubuh. Kenapa? Karena kepercayaan orang Yunani pada saat itu, tubuh ini tidak ada gunanya, yang materi ini tidak ada gunanya. Materi tubuh ini adalah penjara bagi jiwa. Jiwa ingin bebas tapi tidak bisa karena terikat oleh tubuh. Tapi Yesus buktikan bahwa dia bangkit secara daging juga, secara tubuh, dan bahwa tubuh ini berharga di hadapan Tuhan. Yesus menebus kita, menyelamatkan kita, roh, jiwa, tubuh kita ditebus. Makanya ada firman Tuhan katakan begini, engkau sudah diselamatkan, tubuhmu sudah diselamatkan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jangan pakai tubuh untuk hal yang sia-sia. Jangan duduk sampai mete-mete sampai tengah malam baru sakit, baru mulai bilang ada yang tiup dan beta, ada yang ada yang tidak suka dan beta. Padahal dia tidak jaga di tubuh. Makan sembarang baru lagi yang penting dalam nama Yesus saya makan saja. Suta racun dalam nama Yesus. Jaga tubuh ini. Yang rambut lurus dibikin keriting, yang keriting dibikin lurus. Yang pesek dikasih mancung. Dia tidak menerima kenyataannya. Padahal Mazmur 139 berkata begini, engkau yang menenun aku dalam rahim ibuku. Kalau kita menolak tubuh ini, maka kita katakan Tuhan, engkau tidak tahu bagaimana membentuk aku.
Engkau tidak tahu caranya membuat aku lebih ganteng dan cantik sedikit. Kau punya masalah. Harusnya yang seperti itu. Makanya dia lihat orang lain, dia bikin diri ke orang lain. Dia menolak kenyataan hidup ini. Padahal itu karya Allah. Gitu. Jadi kebangkitan Yesus secara fisik membuktikan bahwa tubuh kita ini berharga di hadapan Tuhan, dan benar bahwa nanti persekutuan kita dengan Allah adalah persekutuan juga secara tubuh, roh, jiwa, dan tubuh ini. Makanya jaga tubuh ini. Bapak perhatikan baik-baik. Ketika Yesus bangkit, murid-murid kenal dia tidak? Ya? Murid-murid kenal Yesus tidak? Apakah dalam cerita tadi waktu Yesus datang lalu murid-murid tanya, kamu siapa ya? Kok tiba-tiba muncul? Mereka kira Yesus hantu, tetapi mereka tahu itu Yesus. Betul kan? Mereka tahu itu Yesus, tapi mereka kira itu jiwanya yang datang. Mereka tahu itu Yesus. Lalu Yesus buktikan bahwa ini aku yang bangkit secara fisik juga, kasih saya makanan. Karena hantu tidak punya tulang dan daging. Ini aku. Itu artinya apa? Bahwa ketika nanti kita dibangkitkan bersama-sama di dalam Kristus, maka tubuh kita ini pun akan seperti ini, seperti adanya kita. Tetapi tubuh kemuliaan yang nanti diberikan kepada kita itu tidak terikat oleh hukum alam. Makanya Yesus bisa ada, bisa hilang. Kamu kunci semua pintu, dia bisa masuk ke situ. Tetapi ya seperti apa adanya dia, maka dibuktikan ini paku di tangan saya, tusukan di lambung saya, paku di kaki saya. Ini aku. Mereka kenal dia, mereka tahu dia. Jadi anugerah Tuhan bagi kita, tubuh kita ini mari kita jaga karena ini berharga di hadapan Tuhan. Persekutuan kita dengan Allah baik di dalam roh, jiwa maupun tubuh kita. Tubuh kita ini harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini sebuah persekutuan yang luar biasa. Saya mengikuti perkembangan kekristenan kita ini. Kalau misalnya saya lihat dari lagu-lagu kita yang sekarang yang sering dinyanyikan di gereja, kecuali lagu-lagu dari Kidung Jemaat, kebanyakan lagu-lagu Kristen kontemporer kita sekarang ini itu tidak sama seperti lagu-lagu kita yang dulu-dulu tahun 90-an ke bawah. Kita jarang mendengar lagu-lagu yang mengajak kita merindukan kehidupan di surga. Ya, contoh seperti lagu Oh Yerusalem, itu lagu tahun berapa? Tidak ada lagi seperti itu. Lagu-lagu orang tua kita yang hidup dalam persekutuan doa, contoh. Mungkin anak-anak sekarang, saya cukup yakin tidak ada yang tahu lagu ini. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Anak sekarang tidak tahu lagu itu. Padahal lagu-lagu itu membuat orang tua kita begitu merindukan surga, begitu merindukan Yesus datang kembali. Kalau sekarang mereka bilang Yesus jangan datang dulu. Dia belum menikah, belum ada nona, belum ada nyong, belum ada kerja, belum ada oto. Kapan-kapan Tuhan datang. Betul kan? Kenapa? Karena kita tidak dipengaruhi dengan ajaran-ajaran tentang itu. Merindukan surga, merindukan Yesus datang kembali. Makanya orang sering bilang begini, lu mau ke surga? Mau. Kalau mau ke surga harus melewati kematian. Mau mati sekarang? Tidak mau. Menyanyi Oh Yerusalem begitu gembira, tapi lu mau mati sekarang? Tidak mau. Kenapa? Banyak hutang belum dibayar. Nah, kita harus dikuatkan. Yesus datang bersama-sama dengan murid-muridnya untuk membuktikan ini aku hidup, aku menyertai kamu. Kita akan ketemu lagi suatu saat. Di perjamuan malam Yesus katakan apa? Ini perjamuan malam terakhir saya dengan kamu. Sampai nanti kita akan bertemu di surga, kita akan duduk semeja sehidangan. Kamu akan menjadi mempelai Tuhan. Ini harus menjadi kerinduan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu lagu yang saya yakin kita di Gimit sering nyanyi lagu ini. Lagu kalau tidak salah Kidung Jemaat 346. Apa judulnya? Tuhan Allah beserta engkau. Bapak mau tahu apa kisah di balik lagu itu? Lagu itu dibuat. Sebenarnya itu lagu bukan lagu pernikahan. Itu bukan lagu ibadah. Itu lagu untuk orang yang meninggal. Ada saudaranya yang meninggal dan dia membuat lagu itu. Dia buat syairnya lalu dia kasih kepada seorang komposer yang hebat membuat lagu. Lalu dia diberikan lagu itu, tapi dia tidak puas dengan melodi lagu itu. Lalu dia kasih kepada orang yang bukan komposer terkenal, tapi orang yang biasa-biasa saja tapi sangat mencintai Tuhan.
Dia kasih, lalu orang itu membuat lagu dan jadilah lagu yang kita nyanyikan. Nadanya cuma mi fa na na. Tapi kalau kita nyanyi lagu itu kita bisa menangis. Betul? Sampai kita bertemu lagi. Dia nyanyikan bagi saudaranya sampai kita bertemu lagi. Tuhan Allah beserta engkau. Ada seorang bapak punya 2 orang anak. Dua-duanya nakal luar biasa, laki-laki nakal luar biasa. Lalu dia berdoa setiap hari supaya ini anak ini bertobat. Jadi ini anak kakaknya bertobat, tapi adiknya tetap nakal. Satu kali ini bapak sakit dan mau mati. Berapa saat lagi dia meninggal, dia panggil anak datang berkumpul. 2 orang datang berkumpul, lalu dia bilang kepada anak yang sulung, kakaknya itu, Bapak akan segera pergi sampai kita bertemu lagi. Lalu dia bilang kepada anak yang kedua, yang adiknya, dia bilang, Bapak akan segera pergi, semoga kita bertemu lagi. Lalu dia protes. Kenapa Bapak bilang di kakak sampai kita bertemu? Kenapa di saya bilang semoga kita bertemu? Bapak tidak mengasihi saya. Bapak bilang bukan. Bapak sangat mengasihi kamu. Tapi kenapa Bapak bilang semoga bertemu lagi? Karena kamu belum bertobat dan terima Kristus. Bapak tidak tahu kita bertemu atau tidak. Bagi orang yang ada dalam Kristus kita akan katakan sampai bertemu kembali. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kalau ada yang berduka cita, jangan berduka cita seperti orang yang tidak kenal Allah. Jangan berduka cita seperti orang yang tidak ada dalam Yesus Kristus. Berduka cita iya, tapi jangan dikuasai duka cita. Menderita iya, masalah iya, takut iya, itu wajar. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Tapi jangan dikuasai oleh semua itu. Karena pengharapan kita ada dalam Yesus Kristus. Sebentar lagi dalam bacaan kita, kalau kita baca terus setelah ayat 49, itu cerita Yesus naik ke surga. Sebentar lagi dalam cerita itu, Yesus akan naik ke surga. Dan dia sudah menggembleng, mengajar murid-muridnya secara khusus. Dia turun dari surga untuk ajar murid-muridnya, ratusan murid khususnya 12 murid itu, untuk menjadi penerus penginjil, pemberitaan Injil. Dan sebelum dia naik ke surga, dia ambil waktu khusus 40 hari untuk menguatkan mereka. Kenapa? Karena nanti dia akan naik ke surga dan secara fisik mereka tidak dilihat dia lagi. Nah, ini yang luar biasa Bapak-Ibu Saudara. Ini pesan kita bagi orang-orang Kristen di zaman sekarang ini ketika Yesus sudah bangkit. Ini pengajaran penting. Saya mau tanya misalnya, Bapak, Mama, saudara yang akan segera pergi jauh dari keluarga, dari anak, apa yang kita pesankan? Pasti kita punya pesan-pesan penting. Makanya dalam cerita kita kalau ada orang mau mati dikasih wasiat, itu harus dilakukan apapun wasiat itu. Kenapa? Karena itu penting sekali. Yesus mau naik ke surga, dia melakukan pengajaran yang penting sekali bagi murid-muridnya. Yaitu apa? Kita perhatikan cara Yesus mengajar mereka. Yang pertama, sebelum ayat 36, itu ada cerita Yesus bertemu dengan murid-muridnya di jalan ke Emmaus. Betul ya? Ketemu dengan Kleopas dan temannya. Mereka sedang jalan menuju ke Emmaus, mau pulang kampung. Dan mereka sepanjang jalan memberitakan yang lagi viral. Mungkin mereka juga terjebak FOMO, fear of missing out. Yang sampai kita tidak tahu yang viral-viral. Orang bilang lu ini konyol, kuno, tidak gaul. Mereka bicara, seru. Tiba-tiba Yesus datang. Yang luar biasa Bapak perhatikan kata-kata firman Tuhan. Yesus datang berjalan bersama-sama dengan mereka. Di dalam masalah hidupmu, Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan engkau. Tapi kenapa kita tidak tahu itu? Karena kita terlalu pusing dengan itu masalah. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka menuju Emmaus. Bahkan sampai Emmaus mereka paksa Yesus tinggal. Yesus bilang, oke, saya tinggal dengan kamu. Dari tinggal di rumah di Emmaus ini, maka muncullah lagu Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja. Itu latar belakang lagu itu dibuat. Murid-murid memaksa Yesus tinggal dengan kami, hari sudah senja. Kenapa? Mungkin bukan saja mereka, kalau mereka anggap Yesus orang biasa, Yesus nanti kamu punya masalah karena sudah mau malam. Tapi mereka juga semua bilang, kami takut tinggal sendiri Tuhan. Kami takut sendiri, Tuhan tinggal bersama dengan kami. Nah, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus tanya, apa yang sedang lu omong di jalan tadi? Lu lagi bicara apa? Lalu mereka cerita dan Yesus mengajar mereka. Dan Yesus tahu, Yesus bilang gini, kamu ini bodoh, lamban. Sudah diajar berkali-kali, tidak mengerti juga. Tapi Yesus tidak meninggalkan mereka, dia tetap berjalan.
Kita ini bodoh, kita baca Alkitab tidak paham-paham juga. Jangan berhenti membaca. Terus membaca firman Tuhan, terus berdoa. Tidak ngerti, tidak rasa apa-apa, tidak perlu. Terus jalan. Karena Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Dari mana mereka tahu itu Yesus? Ketika mereka paksa Yesus masuk ke rumah, Yesus, oke, saya bertamu di rumahmu. Mereka siapkan roti, Yesus melakukan kebiasaannya. Apa kebiasaan Yesus? Pecahkan roti. Pecahkan roti itu artinya perjamuan. Itu simbol perjamuan. Ketika pecahkan roti mereka tahu, ini Yesus, ini caranya Yesus. Lalu Yesus hilang dari sana. Apa pesannya bagi kita, Bapak, Mama, Saudara? Pekalah terhadap cara Tuhan menjamah hidupmu. Lalu mereka bilang apa? Bukankah sepanjang kita berjalan bersama-sama hati kita berkobar-kobar? Hati kita rasa seperti ini orang bukan orang biasa. Kejadian apa dalam hidup kita yang membuat ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Tuhan sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi, pengajaran Yesus yang pertama bagi murid-muridnya adalah, sekalipun kamu tidak merasakan apa-apa, saya akan naik ke surga, kamu tidak akan lihat saya secara fisik. Sekalipun kamu baca firman Tuhan tidak mengerti, berdoa tidak rasa apa-apa, tidak peduli. Karena iman bukan soal perasaan. Iman soal kepercayaan dan berjalan bersama Tuhan. Makanya Daniel punya teman-teman sahabat Abednego ketika Nebukadnezar bilang, kalau kamu tidak menyembah patung ini, kamu dibakar hidup-hidup. Mereka bilang apa? Kalau Allah yang kami sembah, dia mau menolong kami, dia akan tolong kami sekarang juga. Tapi kalau dia tidak mau menolong kami sekarang ini, kami tetap tidak menyembah patung itu. Itulah perkataan iman. Kalaupun saya tidak rasa apa-apa Tuhan, kalaupun saya tetap sakit seperti ini, saya tetap percaya Tuhan. Tahun 1996 saya mengalami satu kesakitan yang luar biasa, dan saya rasa itu di tahun 99. Sakitnya parah, saya baru masuk kuliah dan saya sakit. Tahun 94 saya sudah melayani Tuhan, dimulai dari sekolah minggu. 94 saya mulai menjadi guru sekolah minggu, 96 saya mulai terlibat pelayanan pemuda di gereja Indonesia. 96 saya masuk kuliah, dan saya mulai parah rasa sakit itu tahun 99. Lalu saya mulai berdoa pada Tuhan, saya katakan begini, Tuhan, saya ini biasa berdoa untuk orang sakit. Nanti kalau saya doa ke orang sakit, orang bilang begini, lu siapa penyakit, mau lu doa ke sembuh. Saya berpikir bahwa dengan bilang begitu, Tuhan bilang, oh iya ya, sudah, sekarang kamu sembuh. Tidak, saya tetap sakit. Saya punya sakit itu, dia kambuh kalau mulai jam 11 malam sampai pagi. Saya tidak bisa tidur, sedangkan besok pagi saya harus pergi kuliah. Menderitanya luar biasa selama 6 tahun. Saya stres, bertahun-tahun berdoa tidak sembuh-sembuh juga. Mulai dari cara yang halal sampai haram saya lakukan hanya untuk sembuh. Saya tidak peduli apapun itu, yang penting sembuh. Tapi tidak sembuh-sembuh juga, semakin menderita. Saya gemetar-gemetar, mengajar sekolah minggu gemetar. Anak sekolah minggu bilang begini, Pak, lain kali mengajar kami jangan takut. Dia kira saya gemetar mengajar dia, karena saya sudah sakit. Makan mau 1 bokor pun tidak sampai 1 jam lapar lagi. Jalan dari sini sampai pintu keluar gereja sana, saya seperti lari keliling lapangan bola 1 kali putaran. Karena saya stres, saya bilang pada Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan ada, sembuhkan saya. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya percaya Tuhan tidak ada. Itu doa dari orang yang stres. Kenapa? Karena saya lagi omongin Tuhan, betul kan? Berarti Tuhan ada kan? Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya percaya Tuhan tidak ada. Saya pikir Tuhan merasa terancam dan sembuhkan saya. Tapi tidak, menderita, tidak ada ampun. Karena saya suka membaca buku, jadi saya bongkar di rumah cari buku apa yang bisa saya baca. Saya ketemu satu buku kecil, buku kisah nyata orang-orang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan. Di situ ada cerita satu anak kecil, seorang gadis umur 9 tahun. Dia kasih kesaksian di gereja. Dia bilang begini, Tuhan itu baik, meskipun sekarang saya sedang duduk di kursi roda. Dia katakan, Tuhan itu baik, meskipun sekarang saya duduk di kursi roda. Ketika saya baca kalimat yang pendek itu, saya seperti ditempelin oleh Tuhan. Lalu saya menangis hampir 2 jam. Karena saya katakan Tuhan itu tidak baik, karena saya sakit. Lalu seperti ada yang ajar saya doa yang ketiga. Tiba-tiba muncul di hati saya. Dikatakan begini, Tuhan, kalau Tuhan tidak mau sembuhkan saya, kalau Tuhan mau saya sakit sampai mati dan saya dikubur dengan penyakit ini, saya terima Tuhan.
Saya tidak akan marah Tuhan, saya terima. Tapi jangan biarkan sakit ini menghalangi saya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena saya rindu melayani Tuhan, saya rindu melayani sesama. Tuhan ajar saya tentang fokus hidupmu, bukan tentang sakit dan masalah, tetapi hidupmu dipersembahkan bagi Tuhan. Apapun keadaan kita, melayani Tuhan. Tuhan tahu bagaimana cara yang terbaik untuk memberkati anak-anak kita. Kalau sakit itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin melayani Tuhan, bisa jadi kita tidak akan pernah disembuhkan. Kalau miskin itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin melayani Tuhan, bisa jadi kita tidak akan jadi orang kaya. Tapi kalau dengan kekayaan itu kamu terus menjadi berkat bagi nama Tuhan, kamu akan dibuat makin kaya. Kalau dengan kesehatanmu kamu semakin membara melayani Tuhan, rohmu menyala-nyala dan kamu melayani Tuhan, bisa jadi Tuhan akan jaga kamu tetap sembuh dan kamu akan mengalami mujizat-mujizat ketika kamu sakit. Tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah apa? Tuhan. Saya berserah pada Tuhan. Nah, yang kedua, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ini, pengajaran terakhir sebelum dia naik ke surga adalah, Bapak mau perhatikan baik-baik cara Yesus. Setelah dia bangkit, tubuh fisiknya itu tidak lagi diikat oleh hukum alam, betul ya? Waktu dia masih hidup sebelum dia mati, dia terikat oleh hukum alam. Dia ada di sini, dia tidak ada di sana. Tapi setelah dia bangkit, dia tidak terikat oleh hukum alam. Dia bisa ada saat itu, tiba-tiba dia hilang. Pintu-pintu terkunci, dia bisa ada di situ. Dia hadir, hilang, hadir, hilang, hadir, lenyap, hadir, lenyap. Apa pesan Tuhan Yesus? Yesus mau pesan begini. Sebentar lagi saya naik ke surga, kamu tidak akan melihat saya lagi secara fisik, tapi percaya, saya hadir bersama-sama dengan kamu. Yesus katakan, saya dengar kamu sedang bicara. Murid-murid Emmaus tidak kenal Yesus, tapi Yesus bilang, saya sedang mendengar kamu. Apa yang kamu bicarakan? Waktu murid-murid berkumpul dan Thomas ada di situ, murid-murid bilang, kami sudah lihat Tuhan. Apa kata Thomas? Kalau saya tidak sentuh, tidak sonto itu lubang paku, saya tidak percaya. Yesus ada saat itu? Tidak. 8 hari kemudian Yesus datang. Lalu Yesus bilang begini, Thomas, Tom, kita dengar yang gua omong. Ini, pegang ini tanganku, lambungku, kakiku. Jangan tidak percaya lagi. Lalu apa pesan Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu ajaran kunci Yesus. Berbahagialah kita yang sekarang ini tidak melihat dia secara fisik namun percaya. Diberkatilah Bapak Mama Saudara. Itu ajaran Yesus. Yesus mengajar untuk mempersiapkan murid-muridnya menghadapi kenyataan di mana mungkin mereka rindu bertemu secara fisik, tetapi mereka tidak bisa ketemu secara fisik. Tetapi dia pesan, saya ada. Makanya ayat kunci yang kita sering sebut amanat agung dalam Matius 28 ayat 11-20, dia bilang apa? Aku menyertai kamu sampai ke surga Allah. Aku hadir bersama-sama dengan kamu. Di tengah-tengah penderitaanmu, air matamu, tangisanmu, aku hadir di situ. Saya tutup dengan bagian ini Bapak Mama Saudara. Ini bagian penutupnya. Sekarang saya tanya, ya, tadi pesan kita di nats hafalan kita adalah tentang pertobatan dan pengampunan. Apa itu pertobatan? Pertobatan artinya begini. Bertobat itu dalam bahasa aslinya metanoia, itu artinya ubah cara berpikir. Apa maksud ubah cara berpikir? Ubah cara berpikir artinya kita tahu ada yang salah, kita sadar sebuah kesalahan, lalu kita berbalik. Jadi tahu dulu. Makanya belajar firman Tuhan supaya kita tahu apa yang benar, sehingga kita bisa bertobat yang benar. Tahu dulu. Ada satu nyong, dia 1 bulan tidak merokok. Sebelumnya dia pemadat. 1 bulan tidak merokok. Lalu ada pendeta lihat dia bilang, wih, basuh, lu sudah tidak merokok lagi. Saya lihat 1 bulan ini kamu tidak merokok. Lalu anak muda bilang apa? Iya Bapak, saya sudah 1 bulan tidak merokok. Lalu pendeta bilang, puji Tuhan, lu sudah berhenti merokok. Tapi pendeta mau tanya, kenapa lu tidak merokok? Tidak punya uang lagi Bapak, dan sudah ada yang kasih rokok, supaya saya tidak merokok. Itu bukan bertobat. Bertobat dimulai dari cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar didapat melalui pengajaran yang benar. Jadi dengarlah firman Tuhan, terimalah pengajaran firman Tuhan supaya kita bisa bertobat yang benar. Yang kedua, pesan Yesus tentang pengampunan. Saya mau tanya Bapak Mama Saudara, coba dijawab, sedikit berpikir dan jawab. Kalau saat ini Bapak Mama sedang punya hutang, ya, hutang itu begitu banyaknya
sehingga mau kerja sampai mati pun hutang itu tidak bisa dibayar karena terlalu banyak. Dan mau kerja 24 jam setiap hari pun tidak tidur pun hutang itu tidak bisa dibayar karena terlalu banyaknya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita membayar hutang itu? Bagaimana usaha kita supaya hutang itu bisa dibayar? Mungkin kita pikir sampai besok pun tidak akan jawab. Sampai tahun depan pun tidak akan bisa. Karena memang tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya, tapi ada cara untuk membayar hutang itu. Dan firman Tuhan ajarkan kita. Yang pertama, untuk hutang yang jenis seperti itu, yang sampai kapanpun dengan cara apapun kita tidak bisa bayar karena banyaknya, cara yang pertama adalah penghapusan hutang. Amin? Betul ya? Hutang dihapuskan. Betul? Cara yang kedua, kita membutuhkan yang namanya penebus. Orang yang punya uang datang bayar bagi kita. Itulah cara firman Tuhan menghapus hutang dosa kita. Yesus mati membayar hutang dosa kita. Kita tidak punya hutang lagi. Yang kedua, kita membutuhkan penebus. Yesus datang tebus kita, menjadi pengganti bagi kita. Hutang dosa kita sudah diselesaikan. Firman Tuhan dalam tradisi Yahudi di Alkitab, dia katakan hutang dosa itu sama dengan hutang. Dalam doa Bapa kami, ini minta izin sedikit dalam bahasa Inggris kalau kita tahu, doa Bapa kami dikatakan begini, yang kita sebut bahasa Indonesia, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam bahasa Inggrisnya yang menggunakan terjemahan asli dalam bahasa Yunani dikatakan begini, and forgive us our debts as we have forgiven our debtors. Debts itu yang kita tahu dengan debt collector, penagih hutang. Dan ampunilah hutang kami seperti kami mengampuni, membayar orang yang berhutang pada kami. Jadi dosa sama dengan hutang. Allah sudah membayar hutang dosa kami. Kita orang merdeka. Di dalam Kristus kita orang merdeka. Nah, bagian yang kedua adalah tadi kita baca di dalam puji-pujian Mazmur 23 ayat 4. Saya ajak kita untuk mengakhiri khotbah ini, renungan ini dengan Mazmur 23 ayat 4. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman di dalam tradisi orang Yahudi dan diterjemahkan yang lebih tepat sebenarnya dalam bahasa Inggris, lembah kekelaman itu adalah bayang-bayang maut. Lembah kekelaman itu adalah bayang-bayang maut. Apa arti bayang-bayang? Biasanya kalau kita lihat bayang-bayang lebih besar dari tubuh kita, ya, bayang-bayang seringkali besar dari tubuh kita kan, seperti raksasa bagi kita. Kita seringkali melihat masalah itu seperti raksasa bagi kita, tapi percayalah, sampai kapanpun bayang-bayang tidak akan pernah menyakiti kita. Amin. Masalah sampai kapanpun tidak akan menyakiti kita. Yang berikut, dari mana kita tahu ada bayang-bayang? Kita hanya akan tahu bayang-bayang atau bayang-bayang terjadi kalau ada cahaya. Betul ya? Sekecil apapun cahaya itu akan memberi bayang-bayang. Apa artinya? Kalau Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, percayalah, namanya bayang-bayang maut, ada cahaya yang menyertai kita. Allah dalam Kristus menyertai kita. Makanya Daud katakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Karena kita terus bersemangat di dalam Tuhan, kita terus bersuka cita seperti pesan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah kami semua dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Biar kami tetap percaya bahwa Engkau menyertai kami. Jika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami dan tidak akan membiarkan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin.